beberapa informasi tentang pembelajaran rumah belajar khususnya oleh Pak Rifa dan Bapak, mohon maaf belum hafal nama dari Gorontalo. Kepada Iya. kedua Bapak silakan, terserah siapa yang lebih dulu. Terima kasih. Oh iya, jadi langsung saja ini Bu Risma. Iya, langsung saja. Oh iya, nanti mungkin yang Yang eh, lain nanti tinggal menyusul masuk-masuk oh saja. ya, ini sih banyak tuh yang masuk ini. Bu Juliana, Iya. Bu apa? Ya, jadi izin Bu Ketua, jadi saya mute-kan semua untuk audionya ya Bu. Iya. Iya, iya, iya. Silakan Pak. Iya. Ya, jadi salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifa Rory, guru dari SMP Negeri 7 Manado. Ini kebetulan berkoordinasi dengan Ibu Ketua MGMP, Ibu Risma, tentang bagaimana kalau seandainya di MGMP Bahasa Indonesia ini kita adakan pertemuan, karena menurut informasi dari Ibu Risma sudah lama tidak mengadakan pertemuan MGMP. Nah, di sini kami mencoba men-sharekan praktik baik di masa pandemi COVID-19 ini yang mungkin sekiranya nanti ini berguna untuk Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang ada di Kota Manado. Nah, di sini mohon maaf ini Bu Ketua, saya berkolaborasi dengan kawan saya yang dari Gorontalo, Bapak Munawir Pati Lima. Di sini beliau adalah guru yang prestasinya di bidang menulis ini menurut saya secara pribadi ini luar biasa. Beliau ini beberapa kali memenangkan perlombaan tingkat nasional tentang menulis, juga dalam pembuatan komik yang menurut saya ini erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi oleh guru-guru bahasa Indonesia. Jadi saya mengundang beliau, tentunya berkoordinasi dengan ketua MGMP, sekiranya nanti kita dapat ilmu dari beliau, sehingga kompetensi kita di guru-guru di Kota Manado itu akan lebih berkembang ketika mungkin ada sharing dari kawan-kawan yang ada di Gorontalo. Sekedar menurut pandangan saya juga, ini pendidikan yang ada di Gorontalo memang belakangan ini saya lihat luar biasa ya perkembangannya. Jadi kita di Kota Manado tidak apalah kita sharing, belajar dari pendidikan yang ada di Kota Gorontalo yang sudah menurut saya yang berkembang cukup pesat lah. Nah, di kesempatan kali ini ada 2 sesi yang boleh kami sharingkan di kesempatan kali ini. Yang pertama saya akan membagikan salah satu aplikasi yang mungkin dapat Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi ini. Karena mengingat di Kota Manado ini masuk di zona dengan kondisi khusus menurut Permen 179, keputusan Menteri 179 yang dimana kita melaksanakan pendidikan di Kota Manado dengan kondisi khusus yang mengharuskan kita memilah materi-materi atau kompetensi-kompetensi dasar yang cocok untuk kita bagikan ke siswa. Jadi tidak semua kayaknya materi harus kita berikan ke siswa karena menyesuaikan juga dengan masa pandemi ini. Jadi ada analisis-analisis kompetensi dasar mana yang dirasa cocok, yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang yang terkait. Jadi mungkin SMP 7 analisis KD-nya atau kurikulum yang diterapkan mungkin nanti beda dengan di SMP 5 atau yang di Manado mungkin beda dengan yang ada di Gorontalo. Nah, di kesempatan kali ini ada salah satu aplikasi yang kami coba membagikan dengan Bapak Ibu. Jadi izin saya sharingkan sedikit tentang aplikasi tersebut. Ya, ini aplikasi pembelajaran yang dibuat langsung oleh Kementerian Pendidikan. Nama aplikasinya itu Rumah Belajar. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian
sudah ada yang tidak asing lagi dengan aplikasi ini, aplikasi atau portal Rumah Belajar ini. Nah, ini tahun ini sudah tahun ke-9 launchingnya aplikasi Rumah Belajar. Jadi sudah 9 tahun, sudah cukup lama. Jadi ini salah satu aplikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Saya kebetulan mengajarkan mata pelajaran IPA. Tapi kenapa saya mau sharingkan Rumah Belajar ini? Karena di Rumah Belajar ini tidak hanya mata pelajaran IPA saja, tapi semua mata pelajaran mulai dari tingkat PAUD sampai dengan dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA, SMK sederajat ini bisa menggunakan ini fitur yang ada di dalam Rumah Belajar. Saya contohkan sedikit, mungkin Bapak Ibu izin tentang materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Di sini ada fitur-fitur utama dan fitur pendukung dari Rumah Belajar. Fitur utamanya itu ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, dan ada laboratorium maya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia akan banyak berkaitan dengan ini, sumber belajar. Kalau misalnya kita ingin supaya pelajaran yang kita laksanakan selama pandemi ini tidak membosankan, mungkin tidak ada salahnya Bapak Ibu mengenakan sumber belajar ini agar anak-anak tidak bosan. Saya contohkan ini di sini sumber belajar, ada banyak sekali sumber belajar yang ada di dalam. Ini ada dalam bentuk video dan ada yang dalam bentuk web. Bentuk video dan bentuk web yang tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Di sini saya contohkan, di sini ada konten audio dan video, ada yang terbaru. Kemudian karena kita di tingkat SMP, di sini di pojok kiri atas ini kita dapat memilih ini tingkatan kita, tingkat pendidikan SMP. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin kelas yang mana? Kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Misalnya saya mengajar di kelas 7. Tinggal kita pilih kelas 7. Kemudian kita pilih mata pelajaran. Di sini kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini ada pilihan mata pelajaran dari pendidikan agama Islam, pendidikan karakter IPA, matematika, PKN, hampir semua mata pelajaran ada. Tinggal Bapak Ibu klik bahasa Indonesia. Kemudian di sini nanti akan ada konten-konten yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada deskripsi, eksposisi, observasi. Kemudian kalau ingin mengganti kelasnya pun bisa. Tinggal Bapak Ibu pilih di sini kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Kemudian pilih mata pelajarannya bahasa Indonesia. Di sini banyak konten yang bisa digunakan. Di sini ada unsur instruksi cerita, kohesi teks. Ini yang sesuai dengan materi yang ada di SMP kelas 9. Nah, untuk menggunakan konten-konten yang ada di Rumah Belajar ini, Bapak Ibu bisa daftar langsung ke webnya dengan klik yang ini masuk. Klik masuk, kemudian Bapak Ibu daftar saja. Bisa daftar melalui Google, akun Google yang sudah ada. Kebanyakan sekarang handphone Android itu bisa menggunakan Google ini karena otomatis handphone Android itu sudah terkoneksi dengan akun Google atau Gmail. Bisa juga masuk lewat Facebook dan bisa mendaftar langsung di Rumah Belajar. Nah, mendaftar di Rumah Belajar ini Bapak Ibu hanya perlu menyediakan nomor identitas. Jadi nomor identitas di KTP, NIK. Jadi tidak susah. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar di Rumah Belajar, akan Bapak Ibu berhak menggunakan seluruh konten-konten yang ada di aplikasi Rumah Belajar ini. Jadi tidak cuma mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi ada mata pelajaran IPA, matematika. Silakan mungkin di-sharing dengan teman-teman Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tentang salah satu fitur saja. Nanti Bapak Munawir akan mencoba men-sharingkan bagaimana salah satu fitur di dalam Rumah Belajar ini yang membuat dia dapat mengajarkan materi dengan baik kepada siswa. Nanti akan di-sharingkan oleh Bapak Munawir Patilima. Saya hanya sekedar umumnya saja. Jadi ini salah satu sumber belajar
tinggal Bapak Ibu kreasikan. Saya balik lagi. Nah, kemudian ada fitur yang namanya ini, Bu, Bapak Ibu, kelas maya. Kelas maya ini mirip dengan Google Classroom sebenarnya. Ini kelas maya ini mirip seperti Google Classroom, di mana Bapak Ibu dapat membuat kelas yang nanti Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran. Ya, sekedar informasi saja, belakangan ini kan kita menerima bantuan kuota ya, bantuan kuota baik buat siswa maupun bagi guru. Nah, kuota internet ini, kuota internet yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan secara gratis, salah satunya untuk mengakses ini, rumah belajar. Jadi Bapak Ibu ketika mengakses rumah belajar ini gratis, tidak akan dikenakan biaya data, karena sudah termasuk dalam bantuan pemerintah. Karena ini juga situs dari Kementerian Pendidikan, jadi gratis. Bapak Ibu bisa menggunakan kuota bantuan internet dari pemerintah tersebut untuk mengakses rumah belajar. Nah, saya lanjut saja dengan salah satu fitur lagi, yaitu kelas maya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat kelas. Bisa membuat kelas yang nantinya Bapak Ibu membuat materi di dalamnya, modul di dalamnya, video, atau evaluasi di dalamnya. Mirip dengan Google Classroom lah. Mirip dengan Google Classroom. Cuma catatannya di kelas maya ini otomatis siswa juga harus daftar di rumah belajar. Nah, kalau kita guru daftar di rumah belajar hanya perlu nomor identitas, kalau siswa mendaftar di rumah belajar itu menggunakan NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi cuma perbedaannya itu saja. Kalau siswa pakai NISN, kalau guru pakai nomor induk. Kemudian kalau laboratorium maya ini tidak ada bahasa Indonesia di dalam, tapi ini ada bank soal juga. Bank soal yang Bapak Ibu boleh coba soal-soal yang ada di dalamnya. Selain itu ada fitur pendukungnya, ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, dan ini ada karya bahasa dan sastra. Karya bahasa dan sastra ini ya mungkin berkaitan dengan bidang studi dari Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan bahasa. Nah, di sini Bapak Ibu silakan memanfaatkan fitur-fitur atau artikel-artikel yang ada di dalam rumah belajar ini, situs rumah belajar. Ini sangat baik sebenarnya. Ini fitur bahasa dan sastra untuk Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia. Kemudian kalau Bapak Ibu bosan, kalau siswanya bosan misalnya dalam pelajaran, ini ada yang fitur terbaru dari rumah belajar namanya EduGame. Nah, EduGame ini jadi di mana siswa bisa belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Ya, tinggal diputar mungkin pemahamannya. Nah, bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif. Nah, saya contohkan di sini. Di sini ada banyak game yang bisa anak-anak bisa mainkan. Ini ada game bahasa Indonesia nggak sini? Nah, ini ada pancing kata. Ini pancing kata ini yang berkaitan dengan bidang studi Bapak Ibu mungkin. Jadi ini ada banyak game yang di dalamnya setiap game itu memiliki makna pelajaran atau berisi pelajaran juga di dalamnya. Jadi siswa tidak hanya sekedar bermain game, tapi mereka akan memahami salah satu materi dalam pelajaran yang berkaitan dengan game tersebut. Ini silakan Bapak Ibu manfaatkan. Jadi di fitur rumah belajar ini yang menurut saya ini cukup lengkap dan sangat membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi sangat rugi kalau seandainya kita tidak memanfaatkannya. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu mungkin yang kesulitan dalam mendaftar di rumah belajar, silakan saja bisa menghubungi Ketua MGMP, nanti Ketua MGMP meneruskan kepada saya untuk kita bantu dalam memanfaatkan rumah belajar. Kalaupun seandainya Bapak Ibu ingin jasa kita untuk mensosialisasikan rumah belajar di sekolah Bapak Ibu,
kami siap dan kami tidak akan memungut biaya lah. Kami akan dengan senang hati mensosialisasikan rumah belajar ini di sekolah Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu menganggap rumah belajar ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kami sosialisasikan, ada baiknya Bapak Ibu mencoba semua fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar ini agar ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan manfaat dari portal rumah belajar ini, ya Bapak Ibu bisa men-sharingkan dengan pimpinan sekolah atau rekan-rekan guru yang nanti kami siap untuk membantu Bapak Ibu agar dapat memanfaatkan rumah belajar ini dengan maksimal. Jadi silakan Bapak Ibu mengunjungi ini belajar.kemdikbud.go.id untuk masuk ke dalam rumah belajar. Selain itu aplikasinya juga ada di Play Store ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan handphone Android bisa mendownload ini rumah belajar dan silakan Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar di aplikasi rumah belajar yang sudah Bapak Ibu download nantinya. Ya, jadi demikian mungkin fitur-fitur yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia di SMP, yaitu sumber belajar dan karya bahasa dan sastra. Saya kurang paham juga bagaimana materi yang sedang diajarkan di SMP, jadi mungkin tinggal Bapak Ibu mencoba sendiri, barangkali mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pembelajaran di masa pandemi ini, terlebih di dalam pembelajaran daring. Ya, sekian mungkin dari saya. Mungkin dikembalikan kepada Ibu Ketua mungkin. Silakan Bu Risma. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Pak Rifa, mungkin ada yang masih kurang jelas. Ya, mungkin ada Bapak Ibu dari penjelasan saya mungkin terlalu cepat atau tidak bisa dimengerti. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan fitur rumah belajar yang sudah saya sharingkan tadi. Sebelum mungkin nanti Bapak Munawir Patilima nanti akan membagikan best practice dari beliau tentang pemanfaatan rumah belajar ini. Ya, jadi bagaimana Bu Ketua? Segera informasi saja Bu Ketua, yang gabung di room ini sudah ada 17 orang Bu Ketua. Bu Risma? Iya. Atau ada pertanyaan mungkin? Ini ada senior Bapak Mercy Wongkar ini. Gimana Pak? Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau menanggapi akan best practice fitur yang ada dalam rumah belajar ini, silakan saja mengaktifkan mikrofonnya. Karena kebetulan ini mohon maaf saya mute-kan semua. Jadi kalau ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi, silakan Bapak Ibu mengaktifkan mikrofon. Ya. Ada kasih. Halo. Halo. Ya, halo Bu. Ya, mau bertanya ya, Bu Pak Yana. Lori. Oh, Yana. Ya, Yana. Kira di sekolah Patoran kan pakai portal Dik. Oh iya, portal Dik, betul. Iya, bagaimana kan supaya rumah belajar bagaimana itu bisa kombinasi dengan portal Dik atau orang harus keluar dari portal Dik? Enggak juga sih. Sebenarnya kalau saya langsung tanggapi mungkin ya Bu Ketua izin. Iya. Nah, ini portal Dik sebenarnya bermanfaat sekali. Lebih memudahkan sekolah mungkin untuk memanage akan pembelajaran. Tapi mungkin bisa dikombinasikan dengan rumah belajar, Bu Yana.
Jadi materi-materi mungkin yang ada di rumah belajar ini kan bisa di-download ya. Nanti bisa di-download ketika Iya. Bapak Ibu daftar di rumah belajar. Nah, ketika nanti mungkin sudah di-download, ya jadi bisa di-sharingkan lewat aplikasi Portaldik nanti di kelas masing-masing. Oh, Iya. copy link berarti ya? Iya, bisa di-share link kan begitu. Ya, copy linknya, kemudian dipastikan di Oh, kelas Portaldik itu. oh, Bisa oke. seperti itu. Oke, menunggu cara mengupload itu, apa namanya? Mau download? Itu kan aplikasi kan, download ya. Oh ya, Menunggu ya. oke siap. Terima kasih. Ini. Ya mungkin dari ada Bapak Ibu juga yang ingin menanggapi, ya yang pastinya Bapak Ibu silakan explore lah dulu yang aplikasi Rumah Belajar ini, karena ini aplikasi dari kementerian langsung. Jadi silakan dieksplor, barangkali kalau ada yang mengalami hambatan dapat menghubungi kami untuk kami bantu menjelaskan atau memperbaiki mungkin ada error yang ketika Bapak Ibu memanfaatkan Rumah Belajar ini. Jadi untuk guru bahasa Indonesia sebenarnya sih fiturnya lumayan banyak ya di Rumah Belajar ini. Apalagi di fitur karya bahasa dan sastra. Itu dapat Bapak Ibu manfaatkan. Ya, jadi bagaimana Bu Ketua? Kalau mungkin sudah tidak ada tanggapan, saya panggil mungkin rekan saya Bapak Munahir Patilima dari Gorontalo untuk Pak, ya. mau tanya. Berarti aplikasi ini selain guru, siswa juga Iya, harus benar. download. Siswa juga bisa memanfaatkan ini Bu. Selain guru sebagai bahan ajar nanti untuk siswa juga dapat belajar langsung dengan memanfaatkan fitur yang sama dengan guru. Jadi Rumah Belajar ini dimanfaatkan guru dan siswa. Masyarakat pun bisa untuk memanfaatkan Rumah Belajar ini. Mungkin orang tua siswa yang ingin lebih mendalam tentang suatu materi bisa memanfaatkan Rumah Belajar ini. Jadi guru, siswa, dan masyarakat bisa menggunakan ini Rumah Belajar. Oke Pak, makasih. Ya, jadi gimana Bu Ketua? Kalau tidak ada tanggapan, saya Lanjut Pak. panggil Bapak Munawir mungkin yang nanti akan membagikan best practice tentang pengalaman beliau memanfaatkan Rumah Belajar ini dan mungkin prestasi-prestasi beliau yang mungkin dapat kita jadikan bahan pelajaran ilmu untuk kita mengembangkan diri. Jadi gimana Bapak Munawir, siap? Saya naikkan ke host ini. Oke. Tunggu dulu. Sorry yang bisa nyala. Itu Iya, Bapak Munawir. Cek. Iya. Mantap, dapat dengar. Silakan Pak Munawir, sekarang Bapak host di room ini, jadi silakan nanti kalau mau share screen, silakan dari Bapak. Ya, untuk waktu dan kesempatan saya langsung berikan ke Pak Munawir mungkin ya Bu Ketua, untuk sharing. Ya, silakan Pak. Iya, siap. Sudah tampil share screen sudah tampil Pak Rifa? Belum kelihatan Pak? Belum kelihatan. Iya. Sudah ada Pak Rifa? Sementara loading mungkin Pak. Ini sudah masuk di share screen sih. Munawir Patilima has started screen sharing. Iya, mantap. Sudah Pak? Sudah masuk ya? Sudah. Silakan Pak. Oke, semula ya. Pak Rifa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang buat teman-teman guru yang ada di Kota Manado. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya sungguh berkesan sekali saya hari ini diundang untuk bisa berbagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu. Saya ingin cerita sedikit. Tadi sebenarnya saya ini belum posisi di rumah ya, Pak Rifa. Belum posisi di rumah, ini sementara di jalan. Barusan tadi selesai memberikan materi dari kepada kepala-kepala sekolah se-Gorontalo Utara di depan kepala dinas untuk juga sama sosialisasi rumah belajar terkait dengan berbagi inovasi pembelajaran. Nah, berhubung ini dengan MGMP Bahasa Indonesia, maka alhamdulillah sekarang di benak saya kemarin setelah komunikasi dengan Pak Rifa, saya ingin berbagi yang berhubungan juga dengan Bahasa Indonesia. Pak Rifa, jelas suara saya? Iya, jelas Pak. Oke. Ini biodata saya. Saya lahir di Ating 12 Mei 1987. Sebenarnya saya ada di batas Gorontalo dan Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah beberapa kesempatan pernah berbagi juga di event-event nasional sebagai pemakalah di depan guru-guru Dikdas berprestasi, baik itu pemakalah untuk seminar literasi, juga matematika, bahkan untuk kegiatan inovasi-inovasi pembelajaran di tingkat nasional. Mungkin sekilas itu, saya tidak akan berlama-lama di berbicara tentang biodata, tetapi saya ingin berbagi informasi terkait dengan program apa yang saya bisa combine antara rumah belajar dan inovasi pembelajaran yang ada di sekolah. Kemungkinan ini yang akan saya bagikan ini yang tidak terlalu bersentuhan dengan pembelajaran, tapi lebih bersentuhan kepada aplikasi dari guru-guru bahasa Indonesia. Ya, ini adalah program Sanggar Literasi Sentra Daya yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Dan Sanggar Literasi yang saya bangun 5 tahun, ini masuk tahun ke-6, ini sudah mendapatkan apresiasi dari yang ada di sekolah. Sampai mereka mengunjungi tempat itu sebagai bentuk apresiasi. Kemudian saya dijadikan pemateri waktu itu di seminar nasional dan menjadi pemateri terbaik waktu itu. Dan ingin hari ini saya berbagi terkait ini dengan Bapak Ibu. Ya, sudah tampil ya, Pak Rifa? Iya. Sudah ya. Pak. Ini program Sanggar Literasi Sentra Daya. Sentra Daya itu artinya seni, sastra dan budaya. Ya. Ini adalah sanggar literasi yang saya bangun sebenarnya adalah sebuah wadah yang mewadahi seluruh kegiatan literasi yang ada di sekolah. Gitu. Nah, di sanggar literasi ini ada berbagai program yang saya bagi, yang itu di bidang seni, sastra, dan juga budaya. Nah, ini program literasi. Gambarannya seperti ini. Di sini ada ruangan-ruangan khusus. Jadi di sanggar literasi itu terbagi atas beberapa ruangan. Ini sebenarnya cuma adalah bekas rumah dinas guru yang waktu itu tidak terpakai. Kemudian pas saya mutasi ke sekolah itu, saya ubah fungsinya bukan menjadi gudang, tetapi menjadi sebuah sanggar gitu. Dan saya membaginya ke dalam beberapa ruangan. Ada ruangan seni, ruangan sastra, dan juga ruangan untuk budaya. Saya lanjut. Oke, ini gambaran-gambaran yang ada dalam ini adalah kunjungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sanggar Literasi. Ini ruang seni, musik, sastra, dan budaya. Ya, dan ini koleksi-koleksi yang ada di dalam adalah hasil koleksi dari ketika saya perjalanan ke luar daerah, saya mengumpulkan bahan-bahan atau cenderamata yang ada dari daerah lain. Nah, ini pameran-pameran karya hasil dari sanggar literasi ini
Ini kami sudah pernah bekerja sama dengan Trans TV untuk promosi budaya, hasil output dari Sanggar Literasi. Ini juga adalah hasil karya batik yang kami ciptakan di dalam Sanggar Literasi ini. Ini kami namakan Batik Polohungo, yang kami buat dengan menggunakan alat-alat yang ada di Sanggar Literasi. Ini yang berikut, prestasi yang dicapai. Ini dalam waktu 5 tahun ada 100. Halo Pak Munawir. Sudah masuk, mohon maaf ada kendala teknis. Biasa itu, biasa. Saya screen. Tunggu Pak, nanti soalnya saya belum atur ini lagi apanya ini. Hostnya. Oke, silakan Pak Munawir. Ya. Oke, sudah tampil? Sudah tampil. Ya. Ini dari saya lanjutkan, dari 5 tahun pencapaian ini sudah ada 100 kejuaraan yang diperoleh oleh sekolah saya, baik itu di tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Nah, ini beberapa gambarannya, dan alhamdulillah tahun ini siswa saya bisa 2 orang tembus nasional pada lomba pantomim, dan itu adalah hasil dari bidang sastra dan budaya. Nah, ini lomba baca puisi juga pernah menjadi juara di tingkat nasional. Itu gambaran dari Sanggar Literasi. Nah, di 2020 ini saya mengikuti pembatik untuk level-level dari level 1, level 2, level 3 sampai level 4, sekarang ini level berbagi. Saya mencoba mengkombinasikan Sanggar Literasi portal yang ada di rumah belajar. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rifa bahwa di rumah belajar ada 2 yang akan saya bagikan, yaitu yang ada pada peta budaya, yang ada pada karya sastra. Jadi saya mencoba integrasi antar keduanya. Jadi apa yang tidak ada di dalam Sanggar Literasi yang saya koleksi-koleksi yang ada itu bisa langsung share ke portal rumah belajar melalui peta budaya dengan karya sastra. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari portal rumah belajar itu sendiri. Jadi bukan cuma sekedar sumber belajarnya, tetapi intinya betul tadi apa yang dikatakan oleh Ibu yang bertanya tadi, bahwa bisa mengkombinasikan apa yang sudah dilakukan, tidak harus keluar dari situ. Tetapi segala sesuatu bentuk inovasi, baik itu sebuah model pembelajaran, media pembelajaran, itu semuanya bisa dikonekkan kepada portal rumah belajar seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan sementara, Pak Rifa, ya, terkait apa inovasi yang saya lakukan dan mencoba mengkombinasikan dengan portal rumah belajar. Sebenarnya saya ingin sharekan yang kita sudah pernah ikuti, berbagi dengan membuat multimedia interaktif, tetapi tidak bisa cuma melalui tatap maya begini, itu harus melalui tutorial-tutorial membuat multimedia interaktif. Tetapi dalam kesempatan selanjutnya mungkin Pak Rifa ya, kita bisa kombinasi untuk koordinasi lagi dengan ketua. Iya. Ya, saya kembalikan Pak Rifa. Oh ya,